Penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk ditutup akibat hujan badai. Keadaan 2 hari ini angin cukup kencang. Jadi kemarin siang kita tutup, menjelang maghrib juga sempat kita tutup lagi. Kebetulan hari ini kita tutup lagi. Nanti kalau cuaca angin itu reda, memang sifatnya fluktuatif, tapi reda kita buka, nggak enak lagi ya kita tutup lagi gitu. Intinya di situ. Cuaca buruk, angin juga tambah besar untuk bongkar muat dan pelayaran berbahaya. Jadi kita pertemuan jam 23.00 kita tunda untuk semua pembelian SPP. Untuk pengaruh cuaca buruk saya kira ya memang ada, tergantung juga dari lama penundaan tersebut. Kalau memang penundaannya itu sebentar, saya kira pengaruh juga nggak begitu signifikan. Namun kalau memang penundaan itu lama, ya mungkin pastinya akan agak terhambat untuk pengguna jasa di penyeberangan. Akses penyeberangan ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk ditutup Selasa siang. Penutupan dilakukan akibat hujan badai yang menerjang Selat Bali. Hingga berita ini diturunkan, jalur penyeberangan yang menghubungkan Pulau Bali dan Jawa itu masih ditutup. Hujan lebat disertai angin kencang dan ombak tinggi, kata Kepala BPTD Bali NTB, Satuan Pelayanan Gilimanuk I Nyoman Sastrawan. Dia menjelaskan penutupan dilakukan sejak pukul 13.27 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dikarenakan jarak pandang di laut terbatas akibat kabut tebal. Kondisi itu sangat berisiko bagi kapal feri. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi berpotensi mendorong kapal feri keluar jalur pelayaran. Kondisi itu bisa memicu tabrakan antar kapal yang terjadi di tengah Selat Bali. Gelombang tinggi juga menyulitkan pergerakan kapal saat sandar maupun bongkar muat. Semua kapal sudah sandar di dermaga sampai menunggu cuaca membaik, ujar Sastrawan. Penyeberangan Gilimanuk ke Tapang ditutup dikarenakan hujan badai yang menerjang Selat Bali. Hujan lebat disertai angin kencang dan ombak tinggi, kata Kepala BPTD Bali NTB Satuan Pelayanan Gilimanuk I Nyoman Sastrawan pada wartawan Selasa. Dia menjelaskan penutupan dilakukan sejak pukul 13.27 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dikarenakan jarak pandang di laut terbatas akibat kabut tebal. Kondisi itu sangat berisiko bagi kapal feri. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi berpotensi mendorong kapal feri keluar jalur pelayaran dan bisa memicu tabrakan antar kapal yang terjadi di tengah Selat Bali. Gelombang tinggi juga menyulitkan pergerakan kapal saat sandar maupun bongkar muat. Semua kapal sudah sandar di dermaga sampai menunggu cuaca membaik, pungkasnya. Kemunculan 2 bibit siklon tropis meningkatkan cuaca ekstrim berupa hujan sporadis yang mesingkat namun deras saat sore. Menurut peneliti klimatologi Erma Yuni Hastin, bibit siklon itu 90P dan 99P sedang terbentuk di Laut Arafura, selatan Papua dan Samudra Pasifik bagian timur selatan. Bibit siklon 90P baru ini terbentuk kalau 99P sudah sejak 2 hari lalu, katanya kepada Tempo Sabtu. Dampak hujan sporadis yang dimaksudnya terjadi di selatan Indonesia meliputi sebagian Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara. Khusus peningkatan hujan secara persisten atau menerus dengan intensitas tinggi berpotensi terjadi di wilayah Jawa bagian timur, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Kondisi itu menurut peneliti dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu karena terjadi penguatan angin baratan di atas Laut Jawa dan angin utaraan di Selat Makassar yang bertemu di atas Laut Jawa di sebelah utara Bali, Nusa Tenggara Barat. Konvergensi angin itu disertai dengan kelembaban yang tinggi karena sama-sama berasal dari perairan. Menurut Erma, wilayah Jawa bagian timur, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya badai di laut. Jawa yang bersifat persisten dalam durasi lebih dari 6 jam mulai malam. Dan hujan badai di darat yang dapat terjadi sepanjang hari mulai pagi, kata dia. Di wilayah Jawa bagian barat dan tengah, hujan deras singkat terjadi karena konvergensi yang disebabkan oleh southerly sarge, yaitu fenomena penguatan angin dari selatan Jawa. Southerly sarge ini kemudian bertemu dengan angin baratan di Laut Jawa. Southerly surge menjadi fitur utama cuaca selama Januari 2022.
sekaligus menjadi faktor utama yang dapat mengakibatkan penjalaran uap air dari selatan terjadi secara intensif, ujar Erma. Pergerakan angin dan penjalaran kelembaban dari selatan ini selanjutnya berinteraksi dengan pegunungan di Jawa sehingga menghasilkan hujan di kawasan yang lebih rendah. Pada saat yang bersamaan terjadi penguatan angin baratan dan Laut Jawa yang mengalami pembelokan menjadi angin dari utara menuju daratan sehingga hujan deras pun dapat terbentuk pada sore.